Berani dengar cerita ini sampai akhir. Bayi dari sumur tua membawa misteri yang bikin merinding. Jangan lupa siapin lampu mati. Tangis di tengah kabut. Kabut turun lebih cepat dari biasanya di desa Wanasari, menelan pepohonan dan jalanan berbatu dalam putih yang dingin dan membungkam. Laras memeluk perutnya yang mulai membesar, langkahnya pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah panggung kecil di ujung desa. Sudah 2 minggu sejak ia pindah ke sini, mencari ketenangan setelah kematian suaminya. Namun, ketenangan itu terasa ganjil, seperti kesunyian yang menunggu sesuatu untuk pecah. Malam itu, suara itu datang lagi. Tangis bayi, lirih, tercekik, dan terdengar dari arah hutan, tepatnya dari sumur tua yang sudah lama ditutup dengan papan kayu dan semak merambat. Laras terbangun dengan keringat dingin membasahi keningnya. Ia menoleh ke jendela, kabut menyelimuti halaman. Tangis itu jelas, memilukan, seperti bayi yang menunggu digendong, dicintai. Tapi siapa yang bisa punya bayi di desa ini? Tak ada yang melahirkan sejak ia datang. Esok harinya, saat bertanya ke warga, Laras hanya mendapat tatapan tajam dan bibir yang terkunci. "Jangan dengarkan itu," kata Pak Rasim, kepala dusun. "Itu bukan untukmu." Tapi semakin ia diperingatkan, semakin kuat dorongan di hatinya. Sebuah naluri yang tak bisa dijelaskan, seperti ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dan suara itu. Malam ketiga, ia membawa senter dan menyelinap keluar. Tanpa alas kaki, tanpa mantel. Kabut seperti menuntunnya, membuka jalan menuju sumur tua. Dan di sana, di antara akar dan lumut basah, terbaring seorang bayi. Ia tak menangis kali ini. Matanya terbuka lebar, menatap Laras dengan tatapan yang terlalu sadar untuk bayi baru lahir. Tubuh mungil itu dibungkus kain batik usang, lembab dan berbau tanah. Tangan Laras gemetar saat mengangkatnya. Bayi itu ringan, terlalu ringan. Tapi saat ia bersentuhan dengannya, sesuatu menyentak di dalam dadanya, seolah roh yang lama terikat akhirnya kembali ke pemiliknya. Ia membawanya pulang, membaringkannya di tempat tidur kecil yang pernah ia siapkan untuk anaknya sendiri, yang tak pernah sempat lahir. Di luar, angin malam merintih seperti suara wanita menangis. Di dalam, jam tua berdetak terlalu lambat. Laras memandangi bayi itu, dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena ia merasa telah menemukan sesuatu. Ia belum tahu, apa yang baru saja ia bawa pulang bukanlah bayi biasa. Sejak malam itu, waktu di rumah Laras seperti melambat. Siang terasa singkat, malam menjulur panjang dan berat, seperti tirai tebal yang tak pernah sepenuhnya terangkat. Laras mencoba menenangkan dirinya, menganggap semua yang terjadi sebagai efek stres dan duka yang belum sembuh. Tapi semakin ia menyangkal, semakin nyata gangguan itu terasa. Ia mulai mendengar suara langkah kecil berlari di lantai kayu saat tengah malam, meski bayi itu tertidur lelap di sisinya. Laras mulai menulis di buku harian, berharap bisa menata pikirannya. Tapi tiap kali ia membuka buku itu esok harinya, tulisannya berubah. Kalimatnya teracak, menjadi barisan kata-kata yang tak ia ingat pernah tulis. Satu kalimat muncul berulang-ulang, dalam tulisan yang bukan miliknya, bukan ibu kandung, tapi pintunya. Kata-kata itu menghantui pikirannya. Apa maksudnya? Pintu untuk siapa? Kepanikan mulai merayap saat Laras bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dasar sumur, gelap, sempit, dan penuh bisikan. Di sekelilingnya, ratusan tangan mungil mencoba meraih tubuhnya dari celah tanah. Di antara mereka, ada satu wajah yang ia kenali, bayi yang ia bawa pulang, tapi usianya berubah-ubah, kadang bayi, kadang anak kecil, kadang remaja dengan mata kosong. Ia terbangun dengan jeritan tercekik di tenggorokannya dan peluh dingin menyelimuti tubuhnya. Semakin hari, bayi itu berubah. Ia mulai menatap terlalu lama, seakan mengamati bukan hanya wajah Laras, tapi seluruh isi dirinya. Setiap kali Laras menjauh lebih dari beberapa meter, ia menangis, tapi bukan tangis biasa. Tangis itu seperti seruan, penuh tekanan,
dan membuat kepala Laras berdenyut keras seperti dipukul palu. Suaranya memenuhi rumah, meresap ke dinding, ke lantai, ke dalam dada. Satu malam, Laras tak tahan dan pergi keluar rumah, meninggalkan bayi itu tidur. Ia duduk di beranda, mencoba menghirup udara segar. Tapi dari balik jendela, ia melihat siluet tubuh kecil itu berdiri di ranjang, menatap langsung ke arahnya. Matanya hitam legam, tak terlihat putihnya sedikit pun. Laras memejamkan mata, berharap semua ini mimpi. Tapi saat ia buka kembali, siluet itu masih ada, dan senyum lebar terbentuk di wajah mungil itu. Saat fajar menyingsing, Laras hampir tak mengenali dirinya sendiri di cermin. Matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya terasa asing. Ia tak tahu apakah ini efek dari kehilangan, dari kelelahan, atau karena sesuatu dalam dirinya perlahan diambil alih. Bayi itu bukan hanya tamu. Ia bukan hanya roh penasaran. Ia seperti kunci, dan Laras mulai menyadari, ia mungkin pintu yang akan segera dibuka. Darah di tanah Wanasari. Pagi itu hujan turun deras, membasahi tanah desa yang seolah menelan setiap jejak langkah Laras. Ia berdiri lama di depan cermin sebelum beranjak, ragu apakah wajah yang ia lihat masih miliknya. Bayi itu tetap diam di ranjang, hanya memandanginya tanpa berkedip. Dalam diamnya, Laras merasa seakan terus diawasi, seperti seekor hewan yang tak bisa lari dari tatapan pemburu. Ia tahu waktunya hampir habis, bukan karena bahaya dari luar, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Laras pergi ke rumah Bu Rati, dukun beranak tua yang tinggal di pinggir hutan. Ia mendengar bisik-bisik tentang Bu Rati dari warga desa yang bicara setengah berbisik, setengah takut. Begitu melihat Laras, Bu Rati terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kau membawa pulang luka yang sudah dikubur. Bayi itu bukan milikmu, ia milik tanah ini." Laras menggigil, merasa udara mendadak lebih dingin, dan samar-samar terdengar suara geraman kecil dari gendongan kain di punggungnya. Bu Rati membuka sebuah peti kayu tua, mengeluarkan gulungan kain kuno berisi catatan dalam aksara Jawa kuno dan simbol-simbol aneh. Ia menunjuk satu gambar, seorang wanita dengan perut hamil berdiri di tepi sumur, dikelilingi oleh bayangan tangan-tangan hitam. 100 tahun lalu, ada wanita yang mengorbankan anaknya di sumur ini demi menyelamatkan desa dari wabah. Tapi roh anak itu tak pernah pergi. Ia menunggu rahim baru untuk pulang. Laras tak sanggup berkata-kata. Segalanya masuk akal sekaligus mustahil. Ia ingin percaya itu semua hanya dongeng lama. Tapi bagaimana menjelaskan mimpi-mimpi itu? Tangisan yang hanya ia dengar. Tatapan mata yang terlalu sadar untuk usia bayi. Bahkan saat itu, bayi di gendongannya mulai bergerak gelisah, mengeluarkan suara lirih seperti gumaman dalam bahasa yang tidak dimengerti tapi membuat kulitnya merinding. Dengan suara gemetar, Bu Rati berkata, "Kalau kau terus menyimpannya, kau akan menjadi wadah. Ia akan tumbuh lebih cepat dari waktunya. Dan kalau itu terjadi, bukan hanya kau yang binasa. Tapi Laras sudah terlalu jauh. Ada bagian dari dirinya yang tak bisa melepaskan bayi itu. Ia merasa terikat, seperti tali tak terlihat yang menancap dalam di antara dada dan tubuh mungil itu. Mungkin karena luka lamanya. Mungkin karena bayangan anak yang tak sempat lahir dulu. Atau mungkin karena bayi itu yang memilihnya. Malamnya, Laras memandikan bayi itu seperti biasa. Tapi saat ia meneteskan air ke dahi bayi itu, air berubah warna keruh, merah muda, seperti bercampur darah. Bayi itu menatapnya dan tersenyum, lalu berkata, bukan dengan suara tangis, tapi dengan kata-kata yang jelas, "Ibu, sudah siap." Laras menjatuhkan gayung dari tangannya. Tapi dalam hatinya, untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lari. Di balik mata bayi itu, sejak malam saat bayi itu berbicara, Laras tak pernah benar-benar sendiri. Suara-suara mulai mengikutinya, tak hanya di rumah, tapi juga di luar. Saat ia melintasi kebun tetangga, daun pisang bergerak meski tak ada angin. Saat ia berhenti di warung, pemiliknya mendadak berhenti bicara,
matanya terpaku pada punggung Laras seolah melihat sesuatu yang berdiri di belakangnya. Laras tak perlu menoleh. Ia tahu, bayi itu tidak selalu hanya satu. Tidur menjadi siksaan. Ia terbangun di tempat yang berbeda, kadang di ruang tamu, kadang di dapur, kadang bahkan di tanah pekarangan. Kakinya kotor, dasternya basah, tapi ia tak ingat pernah bangun. Dalam mimpinya, ia sering melihat sebuah ruang bawah tanah berdinding batu, penuh tangisan anak-anak yang teredam tanah. Setiap kali ia melangkah ke sana, ada suara yang berbisik dari kegelapan, masih satu jiwa lagi. Suatu sore, Laras melihat dirinya di cermin dan tak menemukan bayangannya. Cermin itu tidak retak, tidak berkabut, tapi pantulannya kosong. Ia memukul cermin itu, namun tak pecah. Ia menjerit, dan suara jeritannya terdengar kembali, bukan dari pantulan, tapi dari dinding rumah. Sejak saat itu, bayangannya muncul di tempat-tempat lain, di jendela saat ia tidak berdiri di sana, di air sumur yang ia coba hindari, bahkan di mata si bayi, seolah dirinya sudah tak sepenuhnya berada di satu dunia. Ketika Laras memeluk bayi itu malamnya, tubuhnya menggigil. Bayi itu kini lebih berat, lebih panjang, tumbuh cepat, tak wajar. Kulitnya pucat, matanya jauh lebih tajam. Ia memanggil Laras bukan dengan tangisan, tapi nama. Laras bukan, ibu, lagi. Nada suaranya dingin, seperti orang dewasa yang menyamar dalam suara anak-anak. Laras tahu, apapun yang ia bawa pulang dari sumur itu, kini tengah tumbuh menjadi sesuatu yang bukan manusia. Pak Rasim datang ke rumah Laras malam itu tanpa diundang. Wajahnya tegang, membawa seikat daun dan tanah yang dibungkus kain kafan tua. Ini bukan lagi soal kamu. Ini soal apa yang dia cari, katanya sambil menunjuk ke arah rumah. Tapi sebelum ia sempat masuk, pintu rumah tertutup sendiri. Terkunci dari dalam. Dari balik tirai, Laras melihat bayinya, berdiri sendiri di balik jendela, menatap Pak Rasim dengan senyum mengancam. Laras mengerti, ia tak sedang mengasuh anak yang tersesat. Ia sedang menjaga gerbang, dan yang ada di baliknya, sudah mulai merayap masuk. Bayi itu bukan kutukan. Ia adalah awal. Dan waktu Laras tinggal sedikit sebelum tubuh dan jiwanya benar-benar menjadi milik sesuatu yang tak pernah seharusnya kembali ke dunia ini. Tumbal yang tertunda. Malam di desa Wanasari terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Laras menatap langit-langit rumah, tapi pikirannya jauh di sumur itu, sumur tua di belakang rumah yang telah lama ditutup batu besar. Ia teringat saat membersihkan pekarangan beberapa minggu lalu, dan tak sengaja menyentuh batu itu. Saat itulah semuanya mulai berubah. Bayi itu datang hanya sehari setelahnya. Hari itu, Laras menggali di antara tumpukan koran tua di gudang dan menemukan artikel lama. Sebuah potongan berita tahun 1922, 3 bayi hilang di Wanasari, warga tuduh praktik santet. Di bawahnya, ada foto sumur tua itu, persis seperti yang ada di belakang rumahnya. Tangannya gemetar saat menyadari satu hal, semua korban lahir di tanggal yang sama dengan bayinya sekarang. Dan Laras tahu, bayi itu tidak dilahirkan, ia dikembalikan. Di tengah malam, Laras mendengar suara ayunan bayi berderit dari ruang tamu. Tapi ia tahu ia tak pernah membeli ayunan. Saat ia melangkah pelan keluar kamar, suasana berubah. Lantai rumah terasa lembek, seperti tanah basah. Dari ruang tamu, terlihat bayangan bayi sedang diayun oleh tangan tak terlihat. Udara membeku, bau tanah dan darah memenuhi udara. Lalu terdengar gumaman, nyanyian Nina Bobo, dinyanyikan dengan suara serak, bukan oleh Laras, tapi oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Ia berlari keluar, menembus kabut dan menuju rumah Bu Rati. Tapi rumah itu sudah kosong. Pintu terbuka, dan seluruh isi rumah acak-acakan. Di lantai, tertulis dengan darah, "Kau sudah dipilih." Tak bisa ditolak. Di sudut ruangan, tergantung jimat terakhir Bu Rati, robek, terbakar sebagian. Laras menyadari bahwa siapapun yang mencoba menghalangi bayi itu, akan lenyap. Ia kini sendirian.
Malam semakin dalam, dan suara dari sumur belakang mulai terdengar jelas, suara tangisan ratusan bayi, bersahutan, memanggil-manggil. Batu penutup sumur itu bergetar. Bayi di dalam rumah pun menangis, tapi bukan karena lapar atau takut. Tangisannya terdengar marah, menuntut. Laras berdiri di ambang pintu belakang, memegang bayinya erat-erat. Ia tahu malam ini, keputusan harus dibuat. Menyerahkan diri, atau menyaksikan desa ini dihancurkan. Laras melangkah pelan ke arah sumur. Di bawah cahaya rembulan yang redup, tanah di sekitar sumur itu merekah, seperti kulit tua yang retak. Tangan-tangan kecil mulai muncul dari sela-sela tanah. Bukan hanya satu bayi, puluhan. Mungkin ratusan. Mereka semua menunggu ibu mereka kembali. Dan Laras berdiri di antara dunia dan neraka, sambil mendengar suara lembut bayi di pelukannya berkata, "Saatnya pulang, Bu." Sumpah yang terbalik. Laras berjalan pelan menuju sumur yang kini terbuka, diselimuti kabut pekat. Bayi di pelukannya tertawa kecil, suara yang aneh, seperti suara angin menggulung di malam gelap. Ia teringat cerita neneknya tentang sumpah kuno yang diucapkan di sini, sumpah untuk melindungi desa dengan pengorbanan paling berat. Tapi ternyata sumpah itu terbalik, berubah menjadi kutukan yang membelenggu desa dan menuntut harga darah setiap generasi. Tangan-tangan kecil dari tanah menggapai semakin tinggi, sementara cahaya bulan semakin pucat. Laras berdiri di tepi sumur, merasakan tarikan kuat di dalam dirinya. Bayi itu mulai berbicara lagi, suara lebih dalam dan penuh ancaman. "Waktunya hampir tiba, Ibu. Dunia lama ingin kembali." Laras menutup mata, merasakan sesuatu di dalam dadanya, seperti sebuah pintu yang membuka perlahan menuju kegelapan yang tak bisa ia lawan. Ia teringat kembali ke Bu Rati yang dulu berkata tentang wadah. Laras merasa dirinya sudah bukan lagi wanita biasa, tapi semacam wadah hidup yang terikat dengan roh bayi itu. Ia mencoba melawan, mencoba menjauhkan bayi itu, tapi seolah semua tenaga di tubuhnya habis terhisap, dan ia jatuh terduduk di pinggir sumur, tubuhnya lemah. Suara dari sumur berubah menjadi derap langkah kaki, langkah anak-anak yang tak pernah mati, berlari-lari dalam kegelapan, tertawa dan menangis sekaligus. Kabut semakin tebal, membungkus Laras dan bayinya. Laras merasa semua waktu dan ruang berbaur, dirinya terjebak antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan neraka. Tiba-tiba, suara keras seperti pecahan batu besar terdengar. Batu penutup sumur terlempar ke samping dengan kekuatan gaib. Bayi di pelukan Laras melompat turun dan berdiri di bibir sumur, wajahnya kini berubah menjadi sosok yang lebih tua, sosok bayangan dengan mata merah menyala, tersenyum penuh kemenangan. Laras menjerit, tapi suaranya tenggelam di antara tangisan ratusan bayi dari dalam sumur. Ia tahu, sumpah yang terbalik itu telah terwujud, dan desa Wanasari akan menanggung akibatnya untuk selamanya. Jejak di dalam gelap, Laras terhuyung mundur dari sumur, napasnya tercekat, namun tekadnya mulai menyala. Ia sadar, ia tidak bisa menyerah pada kegelapan yang mengincar. Ia harus menemukan asal-muasal sumpah itu, menembus misteri yang menjerat desa dan dirinya sendiri. Malam yang dingin terasa penuh bisikan rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terpilih. Dengan bayi yang kini tampak lebih tenang, Laras mengendap ke rumah Bu Rati yang kosong. Di antara tumpukan barang tua, ia menemukan sebuah buku usang berbalut kulit, penuh tulisan Jawa kuno dan gambar simbol-simbol aneh. Setiap lembar seolah berdenyut dengan energi yang membuat kulitnya merinding, namun di situ terdapat petunjuk tentang cara membalikkan kutukan itu. Di halaman terakhir, tercantum ritual yang harus dilakukan di tengah malam saat bulan purnama di puncak bukit dekat sumur. Ritual itu meminta pengorbanan, namun bukan darah, melainkan keberanian dan kesetiaan pada hidup. Laras tahu, itu adalah peluang terakhir untuk menyelamatkan dirinya dan desa yang mulai hancur oleh sumpah terbalik itu. Saat Laras hendak meninggalkan rumah Bu Rati, ia mendengar suara bayi yang menangis dari luar. Namun kali ini bukan suara marah atau menuntut, melainkan suara yang penuh kerinduan. Laras menatap bayi itu,
melihat sekelebat cahaya lembut di matanya yang sebelumnya dingin dan tajam. Sebuah harapan kecil muncul dalam hatinya. Langkah-langkah Laras kini penuh tekad. Ia tahu harus segera berangkat ke bukit, menyiapkan diri untuk ritual yang tak hanya akan menguji nyawanya, tapi juga jiwanya. Bayi itu mulai merangkak keluar dari pelukannya, seolah menyetujui perjalanan yang akan mereka jalani bersama, atau mungkin karena tak ada pilihan lain. Di luar, kabut malam menggelayut tebal. Di kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong dan bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Laras menyalakan lentera kecil, menggenggam erat buku tua, dan melangkah ke malam yang penuh ketidakpastian. Ia tahu, perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai. Puncak malam. Langkah Laras berat namun penuh tekad saat ia menaiki bukit menuju puncak. Angin malam menderu kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang basah oleh embun. Bayi yang ia bawa kini terdiam, matanya menyala redup seperti bintang kecil yang tersisa dalam gelap. Di langit, bulan purnama mulai muncul, menyinari jalan yang akan menjadi saksi perjuangannya. Sesampainya di puncak, Laras melihat lingkaran batu kuno yang terlupakan, dihiasi ukiran yang samar dan rumit. Di tengah lingkaran itu, sebuah altar kecil berdiri, penuh debu dan lumut. Ia membuka buku ritual dan mulai membaca mantra-mantra kuno dengan suara bergetar, berharap ada kekuatan yang mendengar dan membantunya membalikkan sumpah yang telah menghancurkan desanya. Udara di sekitarnya bergetar, dan bayangan-bayangan samar mulai berkumpul di pinggir lingkaran batu. Mereka bukanlah musuh, tetapi roh-roh yang terikat pada sumpah lama, menunggu pembebasan. Laras merasakan energi yang kuat masuk ke dalam tubuhnya, memberinya kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Bayi di pelukannya tetap diam, seperti menyerap semua kekuatan itu. Tiba-tiba angin berhenti, dan kesunyian yang mencekam menyelimuti puncak bukit. Laras merasakan bayangan gelap mendekat, roh sumpah terbalik yang selama ini membelenggu desa. Sosok hitam besar itu menghalangi bulan dan menatap Laras dengan mata merah menyala, menantang keberaniannya untuk menghadapi kegelapan yang sebenarnya. Dengan suara tegas, Laras mengulangi mantra sambil mengangkat bayi itu ke atas altar. Cahaya dari bulan purnama menyinari mereka berdua, dan energi bercahaya keluar dari buku tua yang ia pegang. Sosok gelap itu mengerang dan perlahan mulai menghilang, suara tangisan bayi berubah menjadi nyanyian lembut yang menenangkan. Ketika fajar mulai menyingsing, kabut di puncak bukit menghilang, dan Laras merasa beban berat di dadanya terangkat. Desa Wanasari mulai bernapas lega, dan bayi itu kini tertidur nyenyak di pelukannya, wajahnya tenang seperti bayi biasa. Laras tahu, perjuangan belum selesai, tapi malam ini, harapan baru lahir di bawah sinar bulan purnama. Bayang-bayang masa lalu. Setelah malam yang penuh perjuangan, Laras kembali ke desa dengan bayi yang kini tampak lebih hidup dan penuh kedamaian. Namun bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Di setiap sudut desa, tanda-tanda misterius muncul, jejak kaki kecil yang basah di tanah kering, suara tangisan lembut yang mengintip dari balik jendela yang tertutup rapat. Laras menyadari bahwa sumpah dan kutukan itu bukan hanya beban desa, tapi juga warisan keluarganya. Ia menemukan buku catatan lama milik neneknya yang menyimpan rahasia lebih dalam tentang asal mula sumur dan bayi-bayi yang hilang. Di halaman-halaman usang itu tertulis nama-nama yang tidak pernah ia dengar, namun terasa akrab dan menyeramkan. Dalam mimpi-mimpinya, Laras melihat bayangan wanita tua yang menangis di tepi sumur, memanggil namanya dengan suara pilu. Setiap kali ia bangun, bayangan itu semakin nyata dan menghantuinya dalam kehidupan sehari-hari. Laras merasa terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung, di mana masa lalu dan masa kini saling bercampur. Dengan tekad yang kuat, Laras mulai menelusuri akar sejarah desa Wanasari, mencari tahu siapa sebenarnya bayi itu dan mengapa kutukan ini menimpa keluarganya. Ia bertemu dengan sesepuh desa yang jarang berbicara, yang akhirnya membocorkan rahasia lama tentang sebuah pengorbanan yang gagal dan sumpah yang dilanggar. Laras tahu, untuk benar-benar mengakhiri penderitaan,
ia harus menghadapi bayang-bayang masa lalu yang kelam itu. Namun semakin dalam ia menggali, semakin gelap rahasia yang terkuak, rahasia yang bisa menghancurkan tidak hanya dirinya tapi seluruh desa. Dalam kesunyian malam, Laras berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan yang dalam. Ia menghela napas panjang, bersiap menghadapi babak terakhir perjuangannya, dengan bayi yang kini menjadi lebih dari sekadar anak, sebagai kunci masa depan dan penghubung antara dua dunia. Cahaya terakhir. Di puncak keputusasaan, Laras kembali ke sumur tua dengan langkah mantap, membawa bayi yang kini lebih dari sekadar anak, sebagai lambang harapan dan kutukan yang harus dilenyapkan. Suasana malam dipenuhi bisikan angin dan bayangan yang bergerak seperti roh penasaran. Ini adalah saat terakhir, penentuan hidup dan mati desa Wanasari. Laras membuka buku tua, membaca mantra terakhir dengan suara penuh keyakinan, memanggil kekuatan yang lebih besar dari sumpah dan kutukan itu. Cahaya lembut mulai menyelimuti sumur, menyusup ke dalam kegelapan dan meluluhlantahkan bayangan yang selama ini mengekang desa. Bayi di pelukannya mulai bersinar, wajahnya berubah menjadi sosok terang yang memancarkan ketenangan. Namun, dari kedalaman sumur muncul sosok hitam pekat, terakhir dari bayang-bayang sumpah terbalik yang berusaha menggagalkan Laras. Dengan keberanian penuh, Laras melangkah maju, menghadapi kegelapan itu tanpa ragu, menyatukan kekuatan ibu dan pengorbanan. Dengan satu teriakan kuat, cahaya itu menyapu gelap, dan sosok bayangan itu hancur berkeping-keping. Ketika pagi menjelang, kabut lenyap dan sinar matahari menerobos masuk ke desa Wanasari. Desa yang tadinya penuh ketakutan kini mulai hidup kembali, terdengar tawa anak-anak dan suara riuh pasar yang lama hilang. Laras berdiri di tepi sumur, bayi di pelukannya tertidur pulas, kini benar-benar bebas dari kutukan. Ia tahu perjalanan ini mengubah dirinya selamanya, dari seorang wanita biasa menjadi penjaga cerita dan harapan. Meski ancaman mungkin akan kembali suatu saat, hari ini adalah kemenangan bagi kehidupan, cinta, dan keberanian yang tak pernah padam. Desa Wanasari kini menyambut fajar baru dengan hati penuh rasa syukur. Dengan langkah ringan, Laras meninggalkan sumur tua itu, membawa bayi dan kisah yang akan dikenang sepanjang generasi. Cahaya terakhir dari malam kelam itu akan selalu mengingatkan bahwa dalam gelap sekalipun, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Dalam kegelapan, harapan bisa lahir dari tempat paling menyeramkan.